Setelah mengetahui siapa sebenarnya dirinya, Dan kenapa dia lahir di hutan? Cindelaras yang merasa bahwa itu sangat tidak adil, kemudian meminta izin pergi ke istana untuk bertemu dengan ayahnya dan demi membersihkan fitnah yang diterima ibunya dari sang selir. Ia mengajak ayam jagonya menuju ke istana. Ibu, izinkan aku pergi ke istana kerajaan Jenggala. Karena Cindelaras ingin membersihkan nama ibu dari fitnah selir, kata Cindelaras. Baiklah, aku izinkan dirimu nak, tetapi kamu harus berhati-hati dalam setiap langkahmu. Ibu akan selalu mendoakan agar engkau selalu mendapatkan perlindungan dalam niatmu menuju istana kerajaan Jenggala, kata Permaisuri. Ketika menuju istana kerajaan Jenggala, Cindelaras melewati pemukiman warga yang ramai dan kemudian bertemu beberapa orang tengah mengadu ayam untuk hiburan. Beberapa orang yang melihat Cindelaras membawa seekor ayam jago, kemudian mereka menantangnya untuk mengadu ayam. Namun Cindelaras menolaknya karena ia tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan dan dia begitu menyayangi ayamnya sehingga tidak mau gegabah mengadunya. Hai pemuda, saya lihat kamu membawa ayam. Bagaimana kalau ayammu diadu dengan ayamku? Kata seorang pengadu ayam. Ah tidak tuan, bagaimana aku bisa mengadu ayam melawan kalian? Padahal aku tak memiliki apapun untuk aku pertaruhkan. Cindelaras menolak ajakan mereka karena tidak mau berjudi dan juga tidak ingin ayamnya terluka. Kalau begitu kita buat mudah saja. Pertaruhkan tubuhmu jika engkau kalah. Engkau harus bekerja padaku. Tapi jika ayammu berhasil mengalahkan ayamku, aku akan memberimu uang. Bagaimana? Apakah kamu berani? Kata si pengadu ayam. Cindelaras sebenarnya enggan untuk mengadu ayam kesayangannya. Namun karena sang ayam berkokok dan meronta, seakan ingin bertarung, akhirnya ia menyetujui taruhannya. Baiklah, aku menerima tantangan Anda tuan, jawab Cinderalas. Sang ayam jago sangatlah ganas dalam bertarung, sehingga ia terus memenangi setiap pertaruhan, dan uang serta harta yang diterima Cindelaras begitu banyak. Setelah itu, satu persatu penantang terus berdatangan, tapi tak ada yang mampu mengalahkan ayam jago milik Cinderalas. Akhirnya ada yang beranggapan, hanya ayam milik sang raja yang mampu mengalahkannya. Seakan takdir mendukung Cindelaras dengan kabar. Ayam Cindelaras akhirnya sampai juga ke telinga Raden Putra. Sang Raja Jenggala yang sangat gemar sabung ayam merasa penasaran dan tertantang dengan Cindelaras dan ayam jantannya. Raden Putra ingin mengadu ayam miliknya melawan ayam jago Cindelaras. Ia kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mencari Cindelaras beserta ayam jagonya dan mengundangnya ke istana untuk pertarungan sabung ayam. Hai para prajurit, aku mendengar kabar ada seorang pemuda dengan ayam jagonya yang selalu menang sabung ayam. Aku perintahkan kalian untuk mengundang anak itu kemari. Aku ingin sekali mengadu ayam jagoku dengan ayamnya, kata Raden Putra. Sang prajurit kemudian menghampiri Cindelaras. Dan kemudian, para prajurit membawa Cindelaras beserta ayamnya ke istana kerajaan Jenggala untuk bertemu sang raja. Hai pemuda, apakah engkaukah yang bernama Cindelaras, sang pemilik ayam jago tanggun? Aku ingin mengadu ayammu dengan ayamku,
Apakah kau berani? Tanya Raden Putra. Iya benar, hamba adalah Cindelaras, dan hamba bersedia paduka raja, kata Cindelaras. Ia mengetahui bahwa Raja Jenggala di hadapannya adalah ayahnya. Saya senang dengan keberanianmu. Lantas apa taruhannya? Tanya Raden Putra. Maaf paduka, saya menginginkan taruhannya. Jika ayam saya kalah, saya akan menyerahkan nyawa dan hidup saya kepada paduka. Tapi jika ayam jago hamba yang menang, hamba menginginkan separuh wilayah kerajaan Jenggala. Maaf jika hamba lancang, namun hamba harap paduka tidak tersinggung dengan tawaran taruhan hamba, ujar Cindelaras. Berani sekali kau anak muda. Baiklah, mari kita mulai duel ayam jago kita. Bersiaplah engkau untuk dipanggal oleh algojo kerajaan. Seusai pertarungan, hahaha, kata Raden Putra dengan sombong. Karena pertaruhannya sangat tinggi, acara sabung ayam akan digelar di alun-alun kerajaan agar semua rakyat menjadi saksi sabung ayam paling besar di kerajaan Jenggala. Tibalah hari di mana kedua ayam jago tersebut dihadapkan di alun-alun kerajaan. Tampak siluet postur ayam jago milik sang raja lebih besar jika dibanding ayam milik Cindelaras. Seakan tak peduli soal tubuh besar ayam lawannya, ayam jago milik Cindelaras justru semakin meronta-ronta. Segera ingin memulai pertarungan dan acara mengadu ayam pun dimulai dengan sorak-sorai penonton yang mendukung masing-masing ayam, yang mereka pertaruhkan uangnya untuk menebak siapa pemenangnya. Ayam jago milik Cindelaras yang secara postur tubuh lebih kecil justru mampu membuat kepayahan ayam jago milik sang raja dengan kelincahannya. Patukan paruh juga tendangan kakinya sangat kuat dan bertenaga. Berkali-kali ayam jago miliki Raden Putra jatuh terpental. Serangan-serangan balasan dari ayam jago Raden Putra begitu mudahnya ditangkis. Melihat kenyataan ini, Raden Putra mulai cemas. Ia khawatir ayam jago miliknya akan kalah. Karena dengan kekalahan ayamnya, dia akan kehilangan separuh wilayah kekuasaannya. Kekhawatiran Raden Putra ternyata benar. Sang ayam miliknya mulai loyo dan tidak lama kemudian, ayam jago miliknya lari karena ketakutan dan segera meninggalkan arena pertarungan. Nampaknya ia sudah tidak sanggup melawan keganasan ayam jago milik Cindelaras. Para penonton yang bertaruh kepada ayam Cindelaras bersorak-sorai gembira. Raden Putra yang masih tidak percaya dengan kekalahannya, terduduk lemas di singgasananya, apalagi dia harus kehilangan setengah wilayahnya. Namun, karena dia sudah terlanjur berjanji, dan demi untuk menjaga kehormatannya di depan rakyat, akhirnya dia memenuhi janjinya dengan memberikan hadiah pertaruhannya. Sang raja harus rela menyerahkan separuh wilayah kekuasaan kerajaan Jenggala pada Cindelaras. Di saat yang bersamaan, sang ayam mendadak berkokok dengan lantangnya. Kukuruyun, Tuanku Cindelaras, rumahnya di hutan rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya adalah Raden Putra. Suara ayam Cindelaras. Raden Putra sontak keheranan dengan kokokan ayam jago Cindelaras. Cindelaras, apakah benar apa yang ayam itu katakan? Tanya Raden Putra. Maaf paduka, apa yang dikatakan ayam saya benar adanya? Saya mengetahui dari ibu hamba, yang sebenarnya adalah permaisuri dan istri paduka. Ibu hamba adalah permaisuri paduka?
yang diasingkan ke hutan saat tengah mengandung saya. Beliau telah difitnah oleh selir. Percayalah Paduka Raja, ibu hamba tidak bersalah, kata Cindelaras. Melihat kejadian tersebut, sang patih kerajaan segera menghadap Raden Putra. Ampun Paduka Raja, hamba tidak melaksanakan hal yang dititahkan oleh Paduka Raja untuk membunuh sang permaisuri. Karena hamba mengetahui sang permaisuri hanyalah korban fitnah. Sang selir yang telah bersiasat dengan tabib istana demi untuk mengusir sang permaisuri, dan benar adanya pemuda bernama Cindelaras ini adalah benar putra dari Paduka Raja, kata sang patih kerajaan. Mendengar kenyataan di balik siasat jahat, lewat cerita Cindelaras dan penjelasan sang patih kerajaan, Raden Putra menjadi sangat murka. Kemudian ia segera menyuruh sang selir dan tabib untuk menghadap. Wahai istriku dan tabib, benarkah apa yang mereka katakan bahwa kalian berdua telah bersiasat jahat untuk memfitnah permaisuri? Tanya sang Raden Putra. Karena merasa terpojok, mereka berdua mengakui kesalahan dan memohon apa kepada sang raja, namun Raden Putra tidak dapat memaafkan mereka berdua. Raja Jenggala segera menjatuhi hukuman mati bagi si tabib, sementara sang selir dijatuhi hukuman dengan diasingkan ke hutan rimba. Kemudian, Raden Putra segera memerintahkan para prajuritnya untuk menjemput sang permaisuri di hutan pengasingan. Sang permaisuri dan anaknya Cindelaras kini hidup berbahagia di istana kerajaan Jenggala. Meskipun awalnya sang permaisuri difitnah dan diusir dari istana, kejujuran dan kebenaran akhirnya terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang atas kejahatan dan fitnah. Meskipun dalam situasi sulit, sang permaisuri tetap mencintai dan merawat Cindelaras dengan penuh kasih sayang. Pengorbanan seorang ibu untuk anaknya merupakan hal yang patut dihargai dan diapresiasi. Meskipun sang permaisuri difitnah dan diasingkan, baiknya hati dan tindakannya dihargai oleh orang lain, seperti sang patih yang membantunya dan memberinya perlindungan di hutan. Cindelaras menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan dan mengungkap kebenaran. Dia juga berani mempertaruhkan dirinya dalam pertarungan adu ayam untuk membela ibunya dan membersihkan namanya. Meskipun sang raja awalnya terjebak dalam fitnah, dia akhirnya memberikan pengampunan kepada sang permaisuri setelah kebenaran terungkap. Sementara itu, hukuman diberikan kepada yang bersalah, menegaskan prinsip keadilan dalam pemerintahan.